Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses untuk kita semua. Sahabat sehat, penting bagi kita untuk mempertimbangkan kandungan lemak dari sebuah makanan yang kaya akan protein. Saat menentukan apa yang harus dimakan, sahabat sehat harus mencari makanan yang tinggi protein dan rendah lemak. Nah, sahabat sehat, apa sih protein itu? Jadi, protein itu adalah berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lainnya dengan ikatan peptida. Sahabat sehat, tahu nggak kalau protein ini ternyata ditemukan oleh John Jacob Berzelius pada tahun 1838. Kita dapat memperoleh protein dari makanan yang kita konsumsi. Nah, lalu apa sih fungsi protein bagi tubuh kita? Yang pertama itu sebagai sumber energi. Dalam pengelolaan makanan untuk sumber energi, tubuh akan menggunakan karbohidrat dan lemak terlebih dahulu. Sementara itu, protein akan disimpan sebagai cadangan dan digunakan ketika tubuh benar-benar membutuhkannya. Misal, pada saat sahabat sehat sedang melakukan puasa dari 18 jam hingga 48 jam tanpa asupan makanan. Yang kedua, membangun dan memperbaiki jaringan. Protein memelihara dan memperbaiki jaringan tubuh yang telah rusak, misalnya pada ibu hamil, ibu menyusui, atau pada orang yang sedang sakit. 3. Membentuk antibodi. Antibodi sangat penting untuk melawan infeksi virus ataupun bakteri yang menyerang tubuh kita. Yang keempat, membentuk enzim dan hormon. Enzim bertanggung jawab terhadap banyak sekali reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh kita. Misalnya, kontraksi otot, menghancurkan racun, dan mencerna makanan. Lalu apa saja makanan yang mengandung protein? Di sini ada dua kategori. Yang pertama hewani dan yang kedua nabati. Makanan yang berprotein hewani tinggi adalah yang pertama telur, yang kedua daging, yang ketiga makanan laut seperti ikan laut, udang, cumi, dan kerang. Makanan laut juga bermanfaat bagi kesehatan jantung karena banyak sekali mengandung omega 3 dan mineral seperti kalium. Yang keempat, susu dan produk olahannya seperti keju dan yogurt. Yang kelima, jeroan seperti hati sapi. Sedangkan makanan yang berprotein nabati tinggi adalah yang pertama brokoli, yang kedua gandum, yang ketiga biji-bijian seperti chia dan jelai, yang keempat kacang-kacangan seperti kacang polong, kacang almond, kacang tanah, kacang buncis, dan kacang kedelai, dan yang kelima tahu dan tempe. Lalu apa sih akibat yang ditimbulkan jika kita kelebihan dan kekurangan dalam mengkonsumsi protein bagi tubuh kita? Kelebihan mengkonsumsi protein bagi tubuh kita akan menimbulkan yang pertama penumpukan keton dan bau mulut. Kondisi ini bisa membuat zat kimia keton menumpuk di dalam tubuh sehingga menyebabkan bau mulut. Selain itu, penumpukan keton ini juga dapat membahayakan ginjal. Yang kedua, peningkatan berat badan. Hal ini lebih mungkin terjadi jika mengkonsumsi makanan yang berprotein tinggi yang juga banyak mengandung lemak seperti daging merah atau daging berlemak. Sementara itu, bagi para atlet atau orang yang rutin melatih ototnya, pola makan tinggi protein ini dapat membuat massa ototnya bertambah sehingga berat badannya juga ikut bertambah. Yang ketiga, kerusakan ginjal. Di dalam tubuh, protein diolah menjadi asam amino yang kemudian menjadi urea yang perlu disaring dan dibuang oleh urin. Nah, kelebihan protein ini akan membuat kerja ginjal menjadi lebih berat. Yang keempat, peningkatan resiko penyakit kardiovaskular. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berprotein tinggi yang bersumber dari hewani bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular dan stroke. Mengapa? Sebab protein dari hewan mengandung banyak sekali lemak dan kolesterol. Yang kelima, kehilangan kalsium.
Asupan tinggi Asupan tinggi protein bisa menyebabkan tubuh lebih banyak membuang kalsium. Sebab berkurangnya jumlah kalsium ini di dalam tubuh terbukti dapat membuat tulang keropos dan meningkatkan terjadinya osteosporosis. Lalu apa sih akibat yang ditimbulkan jika kita kekurangan protein? Yang pertama itu terjadinya kerontokan rambut. Yang kedua, penyakit kekurangan protein. Biasanya terjadi pada anak kecil yang menderitanya. Dapat dilihat dengan nama busung lapar. Yang ketiga, kekurangan yang terjadi secara terus-menerus bisa menyebabkan moramus dan berakibat kematian. Nah, sahabat sehat, mungkin sekian penjelasan tentang protein. Konsumsilah makanan yang dibutuhkan oleh tubuh saja, dan jangan sampai berlebihan ataupun kekurangan. Semoga bermanfaat ya informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.